Oke, baik, kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa. Untuk kemarin kalian sudah membuat mid mapping mengenai hereditas? Belum, Bu. Belum ya. Kemarin minggu lalu kita sudah sedikit membahas ya mengenai prinsip-prinsip hereditas ya, di mana standar kompetensi pada materi hereditas ini yaitu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya pada saling tema ya. Ini yang dimaksud dengan kromosom ya, bentuk kromosom. Nah, di dalam kompetensi dasar yaitu menjelaskan konsep gen ya, DNA dan kromosom. Di dalam kompetensi dasar hereditas. Nah, kemudian ini adalah gambar dari kromosom. Bagian-bagian dari kromosom itu yang pertama terdapat kromatin bagian bawah. Kemudian yang kedua yaitu sentromer, yang berarti bagian tengah, ya inti dari kromosom. Kemudian yang ketiga yaitu lengan pendek, ya yang ini, dan yang keempat yaitu lengan panjang kromosom. Ini adalah bentuk replikasi DNA dan bagian-bagian dari kromosom. Di dalam substansi genetika, seluruh peristiwa kimia metabolisme diatur oleh suatu master berupa makromolekuler yang disebut dengan DNA atau ADN ya, deoksiribosa nukleik asid. Ya, dan atau RNA atau RN yaitu ribonukleik asid. Nah, DNA dan RNA ini digolongkan sebagai asam nukleat. Di dalam DNA dan RNA ini merupakan tempat penyimpanan informasi dari genetika. Nah, di dalam kromosom itu sendiri apa? Kromosom yaitu suatu struktur padat yang terdiri dari komponen molekul, yaitu terdiri dari protein dan DNA. Nah, struktur padat kromosom ini hanya dapat dilihat jelas setelah membelah pada tahap metafase dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel dari kromosom dan tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Nah, di mana nukleosom yaitu merupakan unit dasar dari kromosom. Pengemasan kromosom secara singkat yaitu untaian DNA dipintal pada satu set protein, yaitu histon menjadi suatu bentukan yang disebut dengan nukleosom. Nah, unit-unit nukleosom ini membentuk benang-benang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan yang dinamakan dengan lipatan solenoid. Nah, lipatan solenoid ini membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini tersusun membentuk kromosom. Nah, ini semua adalah pengemasan atau pembentukan kromosom secara singkat. Ya, benang-benang kromosom ini, nah, yang ini, yang dinamakan dengan benang kromosom ya, yang biru ini. Kemudian ini lengan panjang kromosom, ini lengan pendek kromosom, bagian bawah kromosom, dan bagian inti kromosom yang disebut dengan sentromer. Di dalam kromosom, struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA, ya, di mana nukleus
nukleosom membentuk manik-manik yang disebut dengan DNA helix ganda. Ya, kemudian solenoid membentuk benang-benang kromatin. Nih. Ya, dan kromosom pada tahap metafase. Di bagian-bagian kromosom yaitu terdapat kromomer, yaitu struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Kemudian sentromer ya, yang tengah tadi ya, yang bulat di tengah yaitu dimaksud dengan daerah lekukan atau konfliksi di sekitaran daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai dengan kinetokor di dalamnya. Nah, kinetokor tersebut adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindel ya, dan tempat melekatnya lengan-lengan kromosom. Selanjutnya yaitu satelit. Satelit ini adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatin. Kemudian selanjutnya yaitu telomer adalah daerah terujung kromosom, fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Jadi terletaknya di bawah bagian kromosom. Nah, bagian-bagian kromosom yaitu yang seperti sebelumnya dijelaskan, yang teratas dinamakan telomer, kemudian yang B yaitu kontriksi sekunder, dan yang ketiga yaitu yang C dinamakan dengan satelit kromosom, dan yang D yaitu kontriksi primer ya. Terletak di antara sentromer dengan kinetokornya. Dan yang kelima atau yang ini adalah lengan-lengan kromosom ya, yang tadi terdapat lengan panjang kromosom dan lengan pendek kromosom. Kromosom terdapat satu kromosom tanpa replikasi. Nah, kromosom masih replikasi terbagi menjadi dua, yaitu satu kromatid dan kromatidnya kembar. Ya. Di mana pada bagian-bagian kromosom pada masa metafase yang tengah dengan kromer ya terdapat satu kromatid. Dan ini terdapat lengan-lengan pada kromosom ya, terdapat lengan panjang dan lengan pendek pada kromosom. Selanjutnya yaitu kromomer dan kromonema suatu kromosom. Nah, yang ini dinamakan dengan kromomer ya, bagian dalam dari kromosom, dan sentromer ya, bagian tengah dari kromosom. Kemudian bintik-bintik di antara kromomer ini dinamakan dengan kromonema. Nah, ini adalah bagian dari kromosom ya. Kromosom pada tampilan visual kromosom setiap individu dinamakan dengan kariot. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk kromosom. Yang pertama yaitu metasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatidnya terbagi dua. Kemudian selanjutnya yaitu submetasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Kemudian akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya dekat ujung. Dan yang keempat yaitu telosentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Macam-macam bentuk kromosom. Ya. Yang pertama yaitu metasentrik. Tadi apa metasentrik? Kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah. Kromosom yang letak sentromer ini yang bulat-bulat ini terdapat di tengah pada bagian kromatid terbagi menjadi dua ya, jadi sama panjang. Kemudian selanjutnya submetasentrik. Nah, submetasentrik yang B ya, di mana lengan pada kromosom yaitu terdapat yang satu panjang dan yang satu pendek ya, jadi tidak seimbang.
kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid ya, sehingga kromatidnya tidak terbagi sama panjang atau tidak seimbang. Kemudian selanjutnya yaitu akrosentrik. Nah, akrosentrik terdapat pada satu kromosom saja di ujung dan lengannya terdapat satu lengan panjang pada kromosom. Kemudian selanjutnya yaitu telosentrik. Telosentrik. Nah, kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Ya, nah, letak kromosom yang sentromernya yang ini terletak di ujung ya, di ujung kromatid dan lengan panjang dan lengan pendeknya jadi tidak seimbang. Ya, tidak terbagi menjadi dua. Macam-macam kromosom yaitu terdapat autosom, di mana kromosom tubuh merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu gonosom. Dalam kromosom ini yaitu kromosom seks ya terdapat pada kromosom seks merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, jika misalnya kita di dalam rahim terus sebelum kita membentuk janin, kita terbentuk DNA ya, DNA dan RNA. Ya, yang dimana pembelahan meiosis dan mitosis ya, antara metafase dan telofase yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, dalam pembentukan kromosom antara kelamin betina, kelamin perempuan dan wanita ya, kalau khususnya pada manusia ya, kemudian kalau pada binatang pun sama ya, terdapat kromosom ya, nanti misalnya ditentukan nih mau kelamin betina atau kelamin jantan ya, baik di hewan. Nah, kalau misalnya di manusia kelamin pria dan wanita ya, nah terdapat di mana sebelum terjadinya kelamin yaitu terdapat gen ya, gen kromosom ya untuk menentukan jenis kelamin perempuan atau wanita. Nah, pada manusia pria dan wanita bentuk serta jumlahnya sama ya, terdapat 22 pasang autosom. Nah, kemudian untuk gonosom, untuk kromosom yang menentukan jenis kelamin pada manusia pria ditandai dengan XY ya. Kemudian dan wanita yaitu ditandakan dengan XX. Nah, memiliki bentuk atau jenis yang berbeda ya antara pria dan wanita. Nah, selanjutnya yaitu tipe dan jumlah kromosom. Setiap sel somatik memiliki kromosom sebanyak 46 sel kromosom kecuali sel gamet. Nah, kemudian kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan, dimulai yang terpanjang hingga lengan yang terpendek. Ya, dan untuk kromosom terbagi menjadi tadi apa? Mesantrik ya, di dalam bagian-bagian kromosom atau macam-macam kromosom itu terdapat kromosom mesantrik, kemudian apa? Aksosantrik ini ada satu ya, ingat satu lengan kromosom. Kemudian submetasentrik yaitu terdapat dua lengan kromosom. Kemudian sentromernya terdapat di tengah dan pada kromatidnya itu terpisah ya, jadi tidak sama panjang. Begitupun dengan C ya, beda ya. Kalau C itu akrosentrik ya, akrosentrik terdapat sentromernya di mana ini? Di ujung ya, di ujung kromatid ya, dan bentuknya tidak sama panjang ya. Dan terakhir yaitu telosentrik ya, terdapat sentromer di ujung, kemudian lengannya yaitu terdapat satu lengan panjang kromatid. Nah, ya. Nah, kemudian kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama disebut dengan kromosom homolog. Kemudian lokus ya, lokus adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Terjadinya pasangan kromosom homolog dari kariotip adalah konsekuensi asal-usul seksual. Nah, kemudian sperma dan ovum ini memiliki kromosom ya, antara sperma laki-laki dan ovum wanita itu memiliki kromosom tubuh sebanyak 22 buah dan kromosom seks ya, atau yang dinamakan dengan kromosom X. Nah, untuk ovum dan Y ya, yaitu untuk wanita. Nah, untuk X
untuk sperma ya, sehingga dinamakan dengan haploid. Hanya satu sel saja ya, sel pria dan sel wanita. Tetapi terdapat sama-sama memiliki kromosom sebanyak 22 buah kromosom. Nah, kemudian sedangkan sel yang memiliki 23 pasang kromosom disebut dengan diploid. Jumlah kromosom pada beberapa jenis hewan. Ya, pada lalat buah yaitu terdapat 8 sampai 4 pasangan ya. Yang dimana 3A plus XX itu tadi apa? Pria ya pada sel apa? Sel kelamin pria. Ya, berarti atau 3A plus XY. Ya, XY itu wanita. Nah, kemudian pada nyamuk terdapat berapa kromosom pada jenis hewan nyamuk, yaitu terdapat 6 sampai 3 pasang ya, atau terdapat kromosom 2A plus XX itu sel kelamin apa jantan ya, per 2A ya plus XY. Jadi apa 2A itu XY itu apa? Sel kelamin wanita. Nah, manusia yaitu terdapat 46 kromosom sampai dengan 23 pasang buah. Ya, terdapat pada 22A plus XX pria dan 22A plus XY ya, sel kelamin wanita. Orang utan yaitu terdapat 42 kromosom 24 pasang. 24 buah ya yang dimiliki di tubuh kromosom apa tadi? Orang utan. Nah, kemudian terdapat 23 A plus laki-laki ya. Jadi terdapat 23 kromosom dan 23 kromosom wanita ya. X itu wanita. Kemudian simpanse yaitu terdapat 48 kromosom dan 24 buah kromosom pada satu tubuh. Ya, terdapat pada 23 pasang plus XE itu kelamin apa jantan ya, plus 23A plus XE. Terus lain betina. Kemudian gorila yaitu terdapat 48 kromosom dan 24 pasang kromosom sel di dalam tubuh. Ya, dan 23 kromosom laki-laki dan 23 kromosom wanita. Selanjutnya yaitu di dalam gen. Di dalam gen ini yaitu unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Nah, gen dominan ini ditulis dengan huruf besar, gen resesif ditulis dengan huruf kecil, ya, yang dinamakan karakter tinggi atau dominan yang dituliskan dengan T besar, dan karakter pendek atau yang disebut dengan resepsif dengan lambang T kecil. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu alel. Nah, alel itu sendiri yaitu variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada suatu sifat. Misalnya, kalian di lengan kalian kan di sebelah ini kan pasti terdapat bulu-bulu ya, bulu-bulu halus. Yang di tengah ini pasti semua sudah mendapatkan halus. Nah, jika terdapat pada bulu-bulu halus di atas ini, di tengah ini, ya bisa 3 atau 2, itu dimaksud dengan alel ganda. Yang di sininya ya, yang tengah sini bukan yang di sini. Yang di sini mah pasti kalian ada semua pasti yang di sini. Nah, yang ada di tengahnya, coba kalian terdapat bulu-bulu halus tidak di tengah ini nih, di tulang ini, di tulang tengah ya, bukan di tulang di bawahnya, bukan. Ada, Bu. Yang lain, soalnya kalau misalnya ada, itu terdapat alel ganda ya. Jadi terdapat alel ganda itu yang memiliki keturunan. Yang memiliki keturunan pasti entah dari ibu atau dari ayah. Ya. Saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, berarti tidak terdapat alel ganda. Ya, tidak terdapat alel ganda pada suatu genetika dari ayah atau ibu. Tidak semua orang mempunyai bulu-bulu ya. Kadang sedikit sekali ada. Kalau di sini pasti ada semua ya.
Nah, jika ada mungkin dari ayah atau ibu kalian, mungkin Anda ya, dari salah satu orang tua kalian. Nah, karena kan kita satu gen ya, satu genetik dengan kedua orang tua. Ya, kalau sama dengan golongan darah juga ya, nanti mungkin kalian akan belajar golongan darah pada semester 2. Itu bisa jadi keturunan ya, atau tidak terdapat pada ibu, bisa jadi terdapat pada ayah, pada nenek, pada kakak. Itu sebuah faktor gen ya, faktor gen alel ganda. Selanjutnya yaitu kromosom dan gen. Di dalam kromosom mengandung DNA dan total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut dengan genom. Bentar. Kemudian satu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Nah, gen tersebut merupakan fragmen DNA dalam kromosom. Letak dan simbol gen. Letak pada suatu gen di dalam kromosom disebut dengan lokus. Ya, ini yang terdapat dengan gen ya, disebut dengan lokus. Nah, kemudian dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer pada seutas benang. Pada sel diploid memiliki dua lokus untuk setiap karakter tertentu ya, memiliki dua lokus nih. Jadi D besar, D kecil. Tadi D besar itu dominan ya, dan D kecil yaitu resesif. Nah, kemudian C besar, C kecil, B besar, B kecil, dan A besar, A kecil ya. Terdapat dua lokus ya, terdapat diploid ya. Dua lokus itu diploid ya, untuk menentukan setiap karakter pada manusia ya. Untuk menentukan setiap karakter individu itu sendiri ya. Jadi ditentukan oleh gen dan kromosom. Nah, di dalam letak dan simbol alel ya, yang pertama yaitu homozigot dominan ya, digolongkan dengan buah manis. Nah, buah manis ini digolongkan dengan dominan tadi apa? Besar kan? Besar itu M besar, M besar. Kemudian homozigot resesif. Nah, homozigot resesif dinamakan dengan buah asam. Ya, resesif tadi apa? Lambangnya M kecil. Bisa T kecil, T kecil, bisa B kecil, B kecil, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya heterozigot, ya, yang dinamakan contohnya dengan buah manis ya. Heterozigot yaitu campuran antara dominan dan resesif. Jadi dilambangkan dengan M besar dan M kecil. Kemudian selanjutnya yaitu fenotip. Nah, fenotip ini yaitu sifat yang tampak ya, sifat yang tampak pada suatu individu. Nah, kemudian genotip yaitu penyusun genetik dari fenotip ya. Jadi penyusun gen suatu gen dari sifat-sifat yang tampak di setiap individu atau karakter seseorang. Nah, di dalam struktur DNA merupakan struktur heliks ganda, terpiring ke kanan ya. Satu nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa. Nah, kemudian basa nitrogen yaitu terdapat purin dan pirimidin. Nah, di dalam purin terdapat adenin dan guanin. Nah, adenin ini dilambangkan A ya, dan guanin dilambangkan dengan G. Selanjutnya yaitu pirimidin. Nah, pirimidin yaitu basa nitrogen sitosin dan timin. Ya, sitosin dilambangkan dengan S atau C ya, C dan T ya. T itu timin ya. Kemudian A selalu berpasangan dengan T ya. Dan S atau C ya, sitosin selalu berpasangan dengan G, guanin. Selanjutnya yaitu gugus fosfat. Nah, di dalam struktur DNA double helix, ya, dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan. Nah, kemudian pita biru ini menunjukkan rantai dua ya, yang dinamakan dengan gula fosfat ya, yang ini. Nah, selanjutnya pasangan basa membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai ya. Yang tadi apa? Pasangannya timin ya.
sitosin dipasangkan dengan guanin, adenin dipasangkan dengan timin. Gitu. Ini disebut dengan basa nitrogen. Ya, penghubung horizontal di antara rantai-rantai double helix ya, rantai-rantai DNA. Pada susunan basa nitrogen pada DNA yaitu setiap gugus fosfat ya menghubungkan ujung 3 karbon pada gula kelima. Karbon pada gula berikutnya yaitu sepanjang rangkanya. Nah, kemudian pasangan S ya, C tadi apa? Sitosin dan G guanin memiliki 3 ikatan hidrogen. Lagi waktunya di sana. Nah, ini untuk pasangan C dan G memiliki apa? Ikatan, 3 ikatan hidrogen. Nah, kemudian pasangan A dan T ya. Apa tadi A? Tadi apa tadi? Adenin ya dan T. T apa tadi? T apa tadi? Hah? Timin. Ya. T itu timin ya, memiliki 2 ikatan hidrogen. Ya. Kemudian kedua untai bergerak dari arah 3 ke 5, yang yang ini bergerak dari arah 3 ke 5 yaitu C dan G ya. Sitosin dan guanin. Kemudian 2 rantai yang paralelnya jadi saling berkesinambungan ya. Nah, ini diikat dengan ikat hidrogen. Ya, masing-masing terdapat pasangan-pasangan S dan G, terdapat 3 ikatan hidrogen ya, 1, 2, 3. Kemudian pasangan A dan T terdapat 2 ikatan hidrogen, 1, 2. Ya. Dan kedua untaian bergerak dari arah 3 ke 5. Nah, 2 rantai ini yang anti paralel. Selanjutnya yaitu DNA merupakan makromolekul, strukturnya primer adalah polinukleotida ya, strukturnya adalah polinukleotida rantai ganda terpilih ya, yang tadi ya, yang rantai uraian rantai yang disebut dengan double helix ya. Nah, jadi pada rantai DNA terdapat makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida. Nah, diibaratkan dengan sebuah tangga ya, di mana tangganya adalah susunan basa nitrogen ya, yang tadi dipasangkan adenin dipasangkan dengan timin dan sitosin dipasangkan dengan guanin. Nah, kedua ibu tangganya adalah gula ribosa. Nah, yang pasangan ini dimaksud dengan gula ribosa. Kemudian terdapat basa nitrogen. Nanti Ibu akan memberikan rumus-rumus basa nitrogen ya. Kalian sudah belajar basa nitrogen kan ya di pelajaran kimia? Kembang dari basa nitrogen. Sudah belum? Udah, Bu. Ya, ini yang dimaksud dengan lambang-lambang basa nitrogen. Ya, kemudian untuk kedua pasangannya, tetangganya yaitu dinamakan selanjutnya yaitu polaritas. Nah, polaritas ini terjadi karena salah satu ujung rantai DNA-nya merupakan gugus fosfat dengan C5 ya, yang dimaksud dengan deoksiribosa, sementara ujung DNA lainnya merupakan gugus hidroksil ya dengan C3 yang dilambangkan dengan deoksiribosa. Nah, dengan demikian rantai polinukleotida ini merupakan suatu polaritas polinukleotida. Ya, maka jika digambarkan adalah sebagai berikut ya, ini berpasang-pasang. Nah, untuk A dipasangkan dengan T, ya. Kemudian kebalikannya ya, dan T timin dipasangkan dengan A ya, kemudian G guanin dipasangkan dengan S. Jadi ini tuh kebalikannya, jadi ini 5 ke 3 ya. Dan ini 3 ke 5. Jadi pasangan dibalik ya, yang tadi di mana pasangan S dan G, sekarang pasangan dibalik jadi pasangan G dan S ya, guanin dan sitosin. Kemudian
dan timin, kemudian guanin dan sitosin. Nah, di mana sitosin dipasangkan dengan apa ini guanin ya, dan timin dipasangkan dengan adenin, guanin dipasangkan dengan sitosin. Kemudian selanjutnya ya, jika ini T berarti di bawahnya A. Nah, kebalikannya, jika di atasnya A berarti dipasangkan dengan T. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu basa polaritas ya. Polaritas terdapat 4 pada basa nitrogen, kemudian gula dan fosfat dan ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini yang menghubungkan molekul dengan mononukleotida. Ikatan tadi apa ya? Ikatan fosfodiester ya. Jadi terdapat polaritas polinukleotida pada rantai double helix ya, rantai double helix basa nitrogen. Terdapat ikatan hidrogen ya, yang tadi terdapat ikatan 3 hidrogen ya, yang punya pasangan S dan G ya, sitosin dan guanin, kemudian timin dan adenin ya, terdapat berapa tadi? Double helix ya. Coba lihat lagi ya. Nah, ya tadi ya. Bukan ini ya. Mana ya? Nanti Ibu cari lagi ya, tadi mana sih asalnya ada. Nah ini ya, di mana pasangan adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen. Dan kedua untai bergerak dari arah ke-3 ke 5. Ya, jika misalnya di atasnya T, berarti di bawahnya pasti dipasangkan dengan adenin. Kemudian sebaliknya ya, jika G guanin dipasangkan dengan sitosin. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan Chargaff ya. Basa nitrogen dalam nukleotida ini tidak berjumlah sama rata ya. Kemudian presentasinya itu berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies lain. Tetapi jumlah adenin akan selalu sama dengan jumlah timin. Ya, jadi berpasangan basa nitrogen tersebut dengan gulus fosfat di dalam setiap molekul DNA. Nah, di dalam jumlah guanin selalu sama jumlah sitosin ya, selalu dipasangkan dengan sitosin dalam setiap molekul DNA. Ini dinamakan dengan replikasi DNA ya, yang terdapat pada konservatif, kemudian semi konservatif dan dispersif. Nah, di mana RNA yaitu makromolekul penyimpan dan penyalur informasi genetik. Ada 3 tipe RNA yaitu RNAD, RNAR, dan RNAT. Di mana RNAD yaitu membawa kode genetik ke ribosom. Dan RNAR yaitu komponen utama dari ribosom. RNAT yaitu membawa asam amino dengan ke ribosom. Dan ini dimaksud dengan rantai DNA. Nanti Ibu berikan videonya ya, minggu depan kita membahas mengenai DNA dan RNA. Karena waktunya sebentar lagi mau habis ya, nanti dilanjutkan minggu depan aja ya untuk video-videonya ya. Nah, perbedaan DNA dan RNA ini yaitu parameter komponen pada DNA yaitu terdapat gula ya, yang dinamakan dengan deoksiribosa dan RNA yang dinamakan dengan ribosa. Nah, untuk basa nitrogen yaitu terdapat purin dan pirimidin, di mana purin terdapat pada DNA yaitu adenin dan guanin, dan RNA yaitu adenin dan guaninnya sama. Nah, kemudian pirimidin pada DNA terdapat timin dan sitosin ya. Jika basa nitrogen DNA terdapat timin dan sitosin, dan RNA yaitu terdapat urasil dan sitosin, jadi U dipasangkan dengan S ya jika RNA. Kemudian jika DNA T dipasangkan dengan
Ya, basa nitrogen T dipasangkan dengan basa nitrogen S. Nah, di dalam parameter bentuk DNA yaitu rantainya panjang, ganda, dan berpilin ya, memiliki double helix. Nah, kemudian untuk RNA yaitu rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin atau tidak memiliki double helix ya. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Letaknya di mana? Nah, letak DNA yaitu terdapat di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. RNA yaitu terdapat di mana? Di dalam nukleus ya, kemudian sitoplasma, kloroplas, dan terdapat di mitokondria. Untuk parameter kadar airnya yaitu tetap dan RNA yaitu